Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha kelas 3 SDIT Tawakal? Saya harapkan semuanya sehat walafiat tanpa haral suatu apapun. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam sesi pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar masih di tema 1, subtema 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Yang kedua, memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Serta yang ketiga, mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Baik, marilah kita mulai bersama. Ya, kali ini kita akan belajar tentang pola irama. Apa itu pola irama? Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Kalian nanti akan menemukan tanda merah pendek. Itu digunakan untuk menyanyi dalam bunyi panjang. Kemudian kalian nanti juga akan menemukan tanda balok pendek yang menyatakan menyanyi dengan bunyi pendek. Nah, marilah kita bernyanyi lagu Cicak di Dinding dengan pola irama yang tepat. Mari bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam, diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Pada lagu Cicak di Dinding ciptaan NN yang berarti no name atau belum diketahui penciptanya, baris pertama cicak cicak di dinding terdapat pola irama pendek 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 panjang. Maka lagu Cicak Cicak di Din itu memiliki pola irama pendek-pendek, maka juga dibunyikan pendek-pendek. Sedangkan ding itu mempunyai tanda pola irama panjang, maka dibunyikan panjang. Contohnya cicak cicak di dinding. Nah, tentu kalian sudah bisa. Cicak merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk hidup di dunia ini adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan atau Allah, kita wajib bersyukur pada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat hidup dan berkembang. Bersyukur pada anugerah Allah merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila. Tahukah kalian bunyi sila pertama Pancasila? Kemudian, apa lambangnya? Ya, benar sekali. Lambang sila pertama Pancasila adalah bintang. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia juga mengakui bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta ini. Bangsa Indonesia
juga taat terhadap perintah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilakukan dengan selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Baik perintah Tuhan untuk beribadah maupun berbuat baik terhadap sesama makhluk hidup. Selanjutnya, sila ini juga mengajarkan kepada kita untuk menghargai kepercayaan orang lain. Di Indonesia memiliki 6 agama yang diakui, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oleh karena itu, kita harus hidup rukun dengan sikap saling hormat-menghormati antar pemeluk agama lain. Yang selanjutnya yaitu kita harus saling menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain yang berbeda-beda, tentunya dalam hal kebaikan. Yang ketiga, kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan pada orang lain. Yang selanjutnya, yakni kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Jika pada suatu saat kalian bermain bersama teman yang berlainan agama, kemudian dia ingin melaksanakan ibadah, maka persilahkan dia melaksanakan ibadah. Kita berusaha menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah agama dari teman kita. Kemudian kita menunggunya dengan sabar. Seperti itu. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup dengan bentuk yang baik dan sempurna. Kita wajib menjaga ciptaan Allah sebagai bentuk rasa syukur. Jika kita menjaga tubuh dengan baik, maka sama halnya kita sudah menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diperlukan yang namanya aturan sebelum makan. Nah, marilah kita baca teks berikut. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Sudahkah makanan kalian ditutup dengan penutup makanan atau penudung saji? Kalau belum, mintalah bantuan orang tuamu untuk menutup makananmu agar tidak dihinggapi oleh lalat. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Siapa yang sudah mempraktekannya di rumah atau dimanapun? Betul sekali. Anak tawakal harus mempraktekannya setiap saat. Doa sebelum dan sesudah makan. Kemudian, makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan,
serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Itu adalah keluarga Pak Ahmad. Keluarga Pak Ahmad adalah keluarga yang religius. Sebelum kegiatan makan, keluarga Pak Ahmad selalu mencuci tangan memakai sabun. Keluarga Pak Ahmad sebelum makan juga berdoa. Keluarga Pak Ahmad makan sesuai kebutuhan. Mereka makan secukupnya saja. Kemudian di akhir kegiatan makan, keluarga Pak Ahmad juga melakukan doa sesudah makan. Berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga merupakan contoh pengamalan Pancasila, sila pertama. Makan yang baik dilakukan dengan duduk dan menggunakan tangan kanan. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Demikianlah materi hari ini. Nanti di akhir sesi akan Bapak berikan soal yang akan Bapak bagikan di grup kelas masing-masing. Baik, anak-anakku sekalian, tetap rajin ibadahnya, tetap rajin belajarnya, patuhi kedua orang tua. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan memakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak, serta tetap di rumah saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.